Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pemi Bernica, INVM C1C0211128 dari kelas D Universitas Bengkulu. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang completing the accountancy cycle atau menyelesaikan siklus akuntansi. Nah, di chapter 4 ini Anda ada yang menjelaskan tentang kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja sifatnya itu opsional atau tidak wajib. Jadi, kertas kerja boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan. Jadi, kertas kerja itu bersifatnya membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu kertas yang berkolom banyak yang dirancang khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan. Nah, ini adalah contoh kertas kerja. Selanjutnya, kita masuk ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu, siklus akuntansi itu dimulai dengan adanya transaksi. Kemudian berdasarkan bukti transaksi, maka transaksi itu akan dicatat pertama kali ke dalam jurnal. Informasi dalam jurnal akan diposting ke buku besar sesuai dengan akun-akunnya masing-masing. Setelah itu, setiap akhir periode akan dilakukan perhitungan. Saldo dari setiap akun setelah dapat saldo dari setiap akun, maka disusunnya neraca saldo. Dari setiap akun maka disusunnya neraca saldo. Kemudian harus diingat, akun-akun di neraca saldo ada beberapa yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian itu dilakukan atau dicatat pada jurnal penyesuaian. Informasi dari jurnal penyesuaian kita posting kembali ke buku besar. Setelah kita posting ke buku besar, kita hitung lagi saldo dari setiap akun. Mengapa harus dihitung? Karena ada beberapa akun yang sudah terpengaruh atau berubah nilainya karena sudah dipengaruhi oleh penyesuaian. Dan ada beberapa akun yang baru muncul. Setelah semua saldo dari akun sudah kita dapatkan, kita susun neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian kita lanjutkan dengan menyusun laporan keuangan. Lalu memposting. Selanjutnya membuat jurnal penutup. Dan memposting jurnal penutup ke buku besar kembali. Kemudian menghitung saldo kembali dan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, nanti akun-akun yang terdapat pada neraca saldo setelah penutupan akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Nah, itu adalah siklus akuntansi yang telah saya jabarkan. Selanjutnya kita masuk ke dua jenis akun. Dalam ini terdapat dua jenis akun. Yang pertama akun nominal atau akun temporer dan yang kedua akun real atau akun permanen. Akun nominal adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi, terdapat pada akun pendapatan dan akun-akun beban, serta dividen yang akan ditutup pada setiap akhir periode sehingga akan bersaldo 0. Akun real. Apa sih akun real atau akun permanen? Akun real atau akun permanen adalah akun-akun pada laporan posisi keuangan, akun kelompok aset, liabilitas, atau ekuitas. Itu termasuk akun real yang tidak akan ditutup pada setiap akhir periode. Sehingga akun-akun ini di akhir periode akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Oke, kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup itu terdiri dari 4. Yang pertama,
jurnal untuk menutup akun pendapatan saldo, kedua, jurnal untuk menutup akun-akun beban, ketiga, jurnal untuk menutup akun income summary, dan yang keempat, jurnal untuk menutup akun dividen. Baiklah, saya jelaskan satu-satu. Jurnal untuk menutup akun beban itu, saldo normal akun pendapatan adalah di kredit. Sehingga untuk menjadikan saldo akun tersebut nol, maka dibuat jurnal penutup seperti service revenue di debit dan income summary atau ikhtisar laba rugi di kredit. Yang kedua yaitu jurnal untuk menutup akun-akun beban. Nah, saldo normal akun beban adalah debit. Sehingga untuk menjadikan saldo akun tersebut nol, maka dibuat jurnal penutup income summary debit dan semua akun beban itu di kredit. Dan yang ketiga, jurnal untuk menutup akun income summary. Setelah akun pendapatan dan akun-akun beban ditutup ke income summary dan telah diposting ke buku besar, maka akun pendapatan dan akun beban sudah bersaldo nol dan muncul akun income summary. Jika saldo pendapatan lebih besar dibandingkan saldo total beban, maka perusahaan memperoleh net income atau laba, sehingga income summary bersaldo di kredit. Jadi, jurnal penutup untuk menutup akun income summary adalah income summary di debit dan retaining earning di kredit. Nah, bagaimana jika saldo pendapatan lebih kecil dibandingkan saldo dari total beban? Maka, perusahaan mengalami net loss atau rugi, sehingga income summary bersaldo di debit. Jadi, jurnal penutup yang harus untuk menutup akun-akun income summary adalah retaining earning di debit dan income summary di kredit. Dan yang terakhir, yaitu jurnal untuk menutup akun dividen. Saldo normal dividen adalah debit, sehingga untuk menolkan akun tersebut, maka jurnal penutupnya yang kita pakai adalah retaining earning di debit dan dividen di kredit. Nah, kan setelah dibuat jurnal penutup, maka selanjutnya dengan kita memposting informasi dari jurnal penutup tersebut ke buku besar yang terpengaruh. Selanjutnya, kita menghitung kembali saldo dari setiap akun pada akhir periode. Setelah dibuatnya jurnal penutup, yang dinamakan saldo akun setelah penutupan, untuk akun-akun nominal yaitu service revenue atau pendapatan jasa, semua akun kelompok beban, akun income summary ikhtiar laba rugi, dan dividen akan bersaldo nol karena sudah ditutup pada akhir periode. Sehingga yang masih memiliki saldo adalah kelompok akun real seperti akun kelompok aset, akun kelompok liabilitas, dan kelompok ekuitas, kecuali dividen. Setelah semua akun tersebut diperoleh saldo setelah penutupan, maka suatu perusahaan akan menyusun suatu daftar yang berisi akun-akun beserta saldonya yang hanya memuat akun real saja pada akhir periode yang disebut neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Saldo akhir akun-akun pada neraca saldo setelah penutupan itu menjadi saldo awal untuk periode berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal koreksi. Kan andaikan kita bekerja di perusahaan untuk memproses transaksi, pasti kita kan menggunakan aplikasi atau software akuntansi. Nah, pasti ada saatnya kita mencatat itu ternyata salah catat, misalnya salah menggunakan akun, salah angka yang di-entry, ataupun salah posisi akun. Akun harus didebitkan atau tetapi kita kreditkan. Ketika kita menyadari kesalahan tersebut, maka satu-satunya cara untuk membentulkan tersebut adalah dengan membuat jurnal koreksi.
Apa sih jurnal koreksi itu? Jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat ketika terjadi kesalahan pencatatan tersebut disadari oleh seorang akuntan yang dibuat agar laporan keuangan menjadi benar kembali. Jurnal koreksi bukan jurnal yang benar. Untuk bisa membuat jurnal koreksi, maka harus tahu kesalahan pencatatannya dilakukan dan tahu apa jurnal yang benarnya. Tapi perlu diingat, jurnal yang benar tidak kalian entry-kan. Yang kalian sudah entry adalah jurnal yang salah. Jadi, untuk membenarkan harus buat jurnal koreksi. Ada 3 kunci membuat jurnal koreksi. Yang pertama, jika ada akun yang seharusnya tidak terlibat, tetapi akun itu dilibatkan dalam jurnal yang salah tersebut, maka akun tersebut harus dinolkan atau dihapus dengan cara dicatat pada posisi yang berlawanan. Jadi, ada akun yang seharusnya terpengaruh, tetapi dalam jurnal salah akun tersebut tidak dilibatkan, maka munculkan akun tersebut pada posisi yang benar dan nilai yang benar. Yang kedua, jika ada akun yang dicatat posisinya sudah benar, tetapi nilainya salah, maka koreksinya adalah dengan menyesuaikan sampai nilainya benar, yaitu dengan cara menghitung selisih antara nilai yang salah dengan nilai yang benar. Nah, yang terakhir, yaitu jika ada akun yang terpengaruh tetapi dicatat pada posisi yang salah. Maka untuk mengkoreksinya, kita harus membuat akun tersebut dicatat pada posisi yang benar dengan nilai sebesar penjumlahan dan nilai pada posisi yang salah ditambah dengan nilai yang benar. Nah, saya akan memberikan contoh jurnal koreksi. Contohnya yaitu perusahaan perusahaan PT Kemas membeli peralatan secara kredit senilai $450 dan dicatat oleh akuntan dengan jurnal akun payable di debit dan $540 di debit dan supplies senilai $540 di kredit. Maka langkah penyelesaiannya yaitu 1. Pastikan kita mengetahui jurnal yang dibuat itu tersebut adalah salah. 2. Kita pastikan harus tahu jurnal, kita harus tahu apa jurnal yang benarnya. Tetapi yang harus kita ingat, kalau jurnal yang benar tersebut tidak pernah ada entry-kan. Yang di-entry adalah jurnal yang salah, seperti yang telah dibuat. Dan yang ketiga, kita melakukan analisis kesalahan. Akun supplies kan seharusnya tidak terpengaruh, tetapi malah dilibatkan dalam pencatatan. Sehingga akun supplies harusnya dicatat pada posisi yang berlawanan, yaitu didebitkan $540. Akun equipment harusnya terpengaruh, tetapi seorang akuntan itu tidak melibatkan akun equipment. Nah, jadi equipment itu didebitkan senilai $450 dan akun payable dicatat pada posisi yang salah dan nilainya juga salah. Maka yang harus kita lakukan yaitu akun payable dicatat pada posisi yang berlawanan dengan nilai $540 ditambah $450, yaitu akun payable-nya dikredit senilai $1.900. Jadi, jurnal koreksinya adalah supplies di debit senilai $540, equipment di debit senilai $450, dan akun payable di kredit senilai $990. Nah, itulah penjelasan saya tentang completing in the akun
accounting cycle atau menyelesaikan siklus akuntansi. Baiklah, saya tutup. Jika terjadi kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf, saya masih proses belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.